Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai program Pak Anies Baswedan yang kemarin sudah dilakukan. Perubahan nama RSUD DKI Jakarta, itu namanya dirubah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Dan ini tentunya banyak yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan karena tujuannya baik, teman-teman. Di mana Rumah Sehat untuk Jakarta itu membuat satu image atau mindset agar kita itu tetap hidup sehat. Dan rumah sakit ini, kalau kita berkunjung ke rumah sakit, bukan berarti pada posisi sakit, tetapi pada posisi sehat kita pun juga bisa berkunjung ke rumah sakit. Misalkan untuk cek kesehatan itu juga bisa dilakukan dalam kondisi sehat. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun kita dalam kehidupan yang sehat. Jadi mindset itu yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Jangan sampai orang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi parah. Tetapi ketika dalam kondisi sehat, kemudian agak kurang sehat, itu bisa datang ke rumah sakit. Itu mindset yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Namun kali ini teman-teman ada tanggapan yang cukup minor dari Ruhut Sitompul, teman-teman. Katanya dia tertawa termehek-mehek dengan nama RSUD dirubah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Karena kalau kita melihat Ruhut Sitompul ini selalu membuat sindiran-sindiran yang cukup tajam kepada Pak Anies Baswedan. Bahkan kemarin teman-teman, ketika Pak Anies menikahkan putrinya dengan memakai bahasa Arab pun, ini dinyinyiri oleh Ruhut Sitompul. Dan kali ini teman-teman, program Pak Anies membuat satu perubahan nama rumah sakit ini juga dinyinyiri oleh Ruhut Sitompul. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Makassar terkini. Sindir Anies Baswedan, ubah nama rumah sakit umum daerah jadi rumah sehat. Ruhut Sitompul mengatakan, tertawa aku termehek-mehek. Nah ini bahasa yang cukup biasa digunakan Ruhut, teman-teman, kalimat-kalimat seperti itu, yaitu merendahkan orang lain. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul melontarkan sindiran terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah nama RSUD menjadi Rumah Sehat. Lewat akun media sosial Twitter miliknya, Ruhut menyebutkan kebijakan tersebut tidak masuk akal dan membuatnya tertawa termehek-mehek. Nah, coba kita baca komentar dari Ruhut Sitompul, teman-teman. Kita ambil dari @Ruhut Sitompul, hahaha, masih gila masuk lagi rumah sakit jiwa grogol. Lucu-lucu tertawa aku termehek-mehek. Enggak salah nih, rumah sakit ya rumah sakit untuk menyembuhkan orang yang sakit. Rumah sehat ngaco nih orang, sehat kok masuk rumah sehat. Ya, jadinya sakit lama-lama pasong atau gila merdeka. Lebih lanjut lagi, Ruhut menilai kebijakan tersebut sangat lucu karena menurutnya sangat tidak masuk akal ketika orang yang sehat masuk ke rumah sehat. Ngaco nih orang sehat kok masuk rumah sehat ya, jadinya sakit lama-lama pasung atau gila merdeka, pungkas mantan politikus Partai Demokrat tersebut. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Anies Baswedan terkait cuitan sindiran dari Ruhut Sitompul tersebut. Cuitan Ruhut Sitompul tersebut ternyata menuai cukup banyak tanggapan dari para warganet yang membanjiri kolom komentar. Bakal banyak asosiasi ganti nama. Google harus kasih tahu juga. Buku ajar bahasa Inggris diubah semua. Kalau tujuannya ingatkan pencegahan, mending bikin peraturan semua kantor. Perumahan gedung bertingkat harus punya trotoar minimal lebar 5 meter. Sebagai area pendistrian, tulis akun @doublemino. Ini tanggapan teman-teman dari kebijakan Pak Anies Baswedan. Kita baca lagi komentar dari warganet. Udah dipikirin dari dulu kenapa disebut rumah sakit, kenapa enggak rumah sehat? Karena tidak semua pasien yang keluar dari rumah sakit bakal tetap sehat. Bisa tetap sakit atau yang meninggal, tulis @trustang. Kemudian kita baca lagi teman-teman komentar warganet. Kalau mau ganti nama rumah sakit harus disamakan di seluruh Indonesia. Biar masyarakat tidak bingung, kalau hanya DKI saja, waduh, jadi membingungkan masyarakat.
Rumah sakit, rumah sehat, ngaco nih orang-orang. Tulis akun @nawi, pilih post. Ganti nama sesuatu dari jalan sampai fasilitas umum. Emang hobinya hehe. Tulis akun @isme_or. Nah itu teman-teman terkait sindiran Ruhut Sitompul mengenai nama rumah sakit yang diubah oleh Pak Anies Baswedan. Ternyata teman-teman, Ruhut menyindir yang cukup keras. Katanya dia tertawa termehek-mehek ketika rumah sakit umum dirubah namanya menjadi rumah sehat. Nah teman-teman, kalau kita berbicara program Pak Anies Baswedan memang selalu menjadi sorotan publik. Baik mereka yang mendukung Pak Anies ataupun yang tidak mendukung Pak Anies. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan Pak Anies ini adalah baik karena ingin merubah mindset terkait rumah sakit. Jadi kalau kita pada posisi sehat itu sebaiknya juga datang ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk mengecek kesehatan atau untuk treatment dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita datang itu hanya dalam kondisi sakit teman-teman. Karena kalau kondisi sakit kita datang ke rumah sakit, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Jadi dalam kondisi sehat pun kita mestinya datang ke rumah sakit untuk cek kesehatan, karena itu penting. Jadi ini sebenarnya seringkali disampaikan oleh para dokter teman-teman. Jangan sampai kita parah kemudian datang ke rumah sakit. Tetapi ketika kita masih sehat pun mestinya kita rutin untuk cek kesehatan. Sebagaimana kalau kita punya mobil teman-teman, kita beli mobil baru, itu kan ada tanggal servisnya. Nah itu kita ikuti teman-teman. Jadi servis berkala setiap 6 bulan sekali datanglah ke dealer, datanglah ke bengkelnya. Nah ketika kita servis rutin maka kendaraan itu akan tetap sehat, akan tetap lancar, tidak rewel. Demikian juga dengan kita teman-teman manusia yang setiap hari ini bekerja siang malam, bahkan kadang tidak mengenal waktu, bekerja terus. Nah, ini yang perlu kita cek kesehatan teman-teman. Berkala misalkan 6 bulan sekali datanglah ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka agar kita tetap prima, agar kita tetap sehat. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit itu dalam kondisi sakit. Nah, inilah teman-teman mindset yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Makanya rumah sakit itu dirubah menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Dan memang ini untuk Jakarta. Karena apa? Pak Anies Gubernur DKI Jakarta teman-teman. Pak Anies tidak bisa membuat kebijakan di luar Jakarta. Kecuali Pak Anies menjadi presiden. Maka semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu akan dirubah namanya menjadi rumah sehat. Itu kalau Pak Anies menjadi presiden teman-teman. Tetapi kalau Pak Anies hanya menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka kebijakan itu hanya untuk Jakarta. Dengan membuat nama baru rumah sehat untuk Jakarta. Jadi apa yang salah dalam hal ini? Tetapi ya seperti teman-teman pihak buzzer. Karena tidak hanya Ruhut teman-teman. Teman-temannya Ruhut juga begitu mengkritisi kebijakan Pak Anies Baswedan. Jadi semua kebijakan yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini dipersoalkan oleh mereka. Mulai dari JIS. Jadi JIS itu dibangun yang luar biasa. Ini karya Pak Anies Baswedan. Ada sedikit masalah. Wow, ini digoreng habis-habisan oleh pihak buzzer. JIS dijadikan masalah. Kemudian yang berikutnya ada Formula E kemarin. Itu juga luar biasa teman-teman, serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Kemudian lagi teman-teman kebijakan Pak Anies mengenai sumur resapan. Padahal sebelum Pak Anies Baswedan itu juga ada program sumur resapan. Tetapi yang dikritisi Pak Anies Baswedan terkait sumur resapan. Karena sumur resapan itu dibangun memang untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta. Dan itu bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Jadi ini salah satunya teman-teman. Itu pun dikritisi habis. Bahkan kemarin mau ada pansus terkait sumur resapan. Dan lain-lain sebagainya. Intinya teman-teman, semua program Pak Anies ini dikritisi oleh pihak buzzer. Dan saya melihat teman-teman ketegaran, keteguhan, dan kesabaran hati Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta luar biasa. Beliau tidak menanggapi secara frontal terkait wacana, terkait sindir-sindiran yang diarahkan Pak Anies Baswedan. Pak Anies tetap bekerja, menjawab dengan kerja. Itu yang kemarin disampaikan Pak Anies Baswedan. Walaupun demikian teman-teman, Pak Anies Baswedan ini kita lihat elektabilitasnya juga tetap moncer. Di antara 3 kandidat calon presiden, antara Prabowo, Ganjar,
dan Pak Anies Baswedan. Ini selalu di atas. Dan kemarin juga teman-teman dalam acara Kernas Nasdem, Pak Anies Baswedan ini masuk dalam nominasi calon presiden yang diunggulkan di 2024. Nah, kenapa Pak Anies ini masuk dalam penjaringan Partai Nasdem? Ya karena kualitas Pak Anies selama memimpin DKI Jakarta. Banyak prestasi yang Pak Anies torehkan selama beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, inilah teman-teman yang dilirik oleh banyak kalangan agar Pak Anies itu maju di 2024. Dan gayung pun bersambut. Kemarin sudah ada pertemuan-pertemuan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan diharapkan ketika partai ini melakukan koalisi dan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.